Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Khairatul muhtaramun, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan zikir mujahadah kita laksanakan, maka terlebih dahulu sedikit saya akan menyampaikan sepatah dua kata barangkali yang berkaitan dengan apa saja yang akan kita laksanakan atau yang selama ini kita laksanakan. Di antaranya penjelasan-penjelasan mengenai tentang ilmu, di mana saking pentingnya ilmu sudah beberapa kali saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita untuk semangat belajar dan juga mudah-mudahan menggugah hati kita untuk semangat mencari ilmu, karena ilmu itu sangat penting sekali. Sehingga lagi-lagi saya sampaikan bahwa beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka sesuai dengan hadis secara otomatis akan ditolak. Karena itu kita harus selalu aktif untuk mencari ilmu. Ada sebuah pemahaman yang disebut pemahaman radikal, atau mempunyai sebuah pemahaman yang intoleran, yang tidak mempunyai toleransi di antara satu dengan yang lain. Ini semuanya kalau kita perhatikan, kalau kita hayati, ini sebuah kajian-kajian ilmu yang mungkin kurang sempurna, ya. Kajian ilmu yang kurang sempurna sehingga akan mengakibatkan pemahaman seseorang itu menjadi salah paham. Padahal kalau kita lihat tuntunan daripada agama kita, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam dengan keseluruhan, ya, dengan keseluruhan, dengan kesempurnaan. Jadi belajar agama Islam itu jangan sepenggal-sepenggal, jangan separuh-separuh. Artinya apa? Kajian ataupun ilmu yang kita miliki hanya sebatas tahu tentang adanya sesuatu yang mewajibkan sholat, belum sampai mengetahui tentang sesuatu yang membatalkan sholat. Maka hal itu juga harus menjadikan perhatian bagi kita semua. Berbicaralah sesuai dengan bahasanya apa ya, level kita, ya. Berbicaralah sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sering kita dengar ada sebuah kelompok atau sebuah jamaah yang mereka selalu ekstrim dalam menyampaikan dakwahnya, ya. Ada juga sebuah kelompok ataupun sebuah jamaah yang mereka menyampaikan kalau tidak masuk akal maka tidak diyakini.
tidak dipercayain, ada juga yang seperti itu. Ya. Ada juga sebuah kelompok atau sebuah jamaah yang tidak peduli dengan orang lain kalau orang lain tersebut tidak kawannya, tidak temannya. Ya. Ada juga sebuah pemahaman yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit apa? Kufur, ya. Sedikit-sedikit neraka terus yang disampaikan, yang dibicarakan itu juga ada. Seolah-olah itu surga itu dikapling miliknya sendiri. Kalau pemahamannya tidak sama dengan mereka, maka tidak akan bisa menikmati surga. Nah, seperti itu Bapak-bapak. Ini juga sebuah pemikiran kita semua, renungan bagi kita semua, bahwa kita mau tidak mau dituntut oleh Allah untuk belajar agama dengan kafah, ya, dari syariat menuju kepada hakikat, ya kan. Kemudian dari kajian-kajian yang berkaitan dengan adanya dasar-dasar agama, sehingga nanti akan bisa naik dari kelas 1 menjadi kelas 2, dari kelas 2 menjadi kelas 3 dan seterusnya. Dan yang disampaikan oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah, begitu kita dituntut untuk mengkaji agama atau belajar agama dengan kafah, wala tattabi'u khutuwati syaiton. Dan dituntut jangan sampai kita tertipu daya daripada bujukan-bujukan syaitan. Kadang kita tidak sadar begitu gampangnya syaitan itu mengganggu kita, merayu kita supaya kita mau diadu domba, dibentur-benturkan antara santri dengan kiainya, antara murid dengan gurunya, antara masyarakat dengan RT-nya, antara pemerintah dengan rakyatnya, begitu seterusnya. Dan itu kadang juga kita tidak sadari bahwa itu adalah bagian daripada rayuan-rayuan setan. Masa sih kalau orang beragama kok arogansinya tinggi, ya kan, kesombongannya besar, sehingga mengklaim bahwa surga itu miliknya, ya kan, neraka itu milik orang lain. Kan sebetulnya kalau kita tinjau daripada tuntunan-tuntunan agama kan tidak seperti itu. Apalagi baru saja kita dengar ya di akhir-akhir ini ada sebuah faham yang namanya apa Pak? Khilafatul muslimin, ya, khilafatul muslimin. Nah, ini juga sangat tidak masuk akal bagi kita, sangat tidak masuk akal. Akan tetapi mereka juga banyak yang mengikutinya Pak. Karena apa? Pengikut-pengikutnya juga kadang-kalanya mudah terdoktrin, ya, mudah terdoktrin sehingga mereka tidak tahu tentang ilmunya. Ngajinya hanya sepenggal-sepenggal atau mungkin belajarnya hanya sampai di situ. Maka kalau kita mengutip dengan kama qala Gus Mus, jadi umat atau jadi santri itu jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti belajar. Kayak macam beliau ini, Mbah Jinggot ini, walaupun masih tua, belajar terus. Tidak hanya sekedar fadilah amal aja ya Mbah ya. Ada fikihnya, ada tauhidnya, ada akidahnya, macam-macam. Sehingga walaupun tersepuh juga dinglo, terus tawadhu, terus nggak mau ngeklaim jenengan itu masuk neraka nanti. Nggak mau. Inilah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi sebuah renungan kita bersama, sehingga akhir-akhir ini banyak di antara kita yang sering kadangkala itu gagal paham menyikapin sebuah persoalan-persoalan yang kadang hanya melihat sebelah mata atau satu sisi saja. Di sisi yang lain tidak kita tinjau, di sisi lain tidak kita lihat, sehingga apa? Sehingga timbul arogan. Bahasa Melayunya itu bagikan kata di dalam tempurung. Gitu. Rumangsane wis pinter dhewe. Rumangsanya rumangsanya itu enggak ada dalil selain dalilnya.
Anggapannya itu nggak ada orang pintar selain dia. Baru tahu 1-2 ayat Al-Quran saja, itu dijual kemana-mana. Untuk menjustifikasi orang lain, untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Padahal ayat-ayat itu banyak. Kemudian supaya tidak gagal paham juga, cara mentelaah daripada tafsir itu bukan satu, ya. Ada tafsir Sawi, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada banyak tafsir-tafsir itu. Ini kalau sempat kita hanya monoton atau melulu satu pemahaman saja, satu ilmu saja, dan itu pun hanya separuh saja, maka bisa mengakibatkan kita gagal paham. Sehingga kalau kita gagal paham, itu kita gampang menyalahkan orang lain. Apalagi bapak-bapak yang sudah belajar tentang hakikat, belajar tentang tarekat, ini Masya Allah. Sangat nampak dan kelihatan jelas bahwa di dalam kajian-kajian itu terlihat kesalahan-kesalahan kita, terlihat dosa-dosa kita, terlihat keburukan-keburukan kita. Bukan justru malah sebaliknya, belajar tarekat, belajar hakikat untuk menyalah-nyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain. Orang-orang tarekat selalu mencari-cari kutu di dalam dirinya sendiri, bukan mencari kutu orang lain. Nah, harapan kita kepada jamaah semua, jangan berhenti mengaji, jangan bosan belajar, jangan melihat bahwa kita sudah tua, kita sudah berumur, waktunya untuk mencari duit saja. Jangan, sangat bahaya sekali. Ini zaman masih enak, masih ada yang diikutin, masih ada seorang ustadz, masih ada seorang kiai, ya, yang mereka tak segan-segannya untuk gembar-gembor, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berbicara tentang tafsir, untuk berbicara tentang hadis. Kalau sudah tidak ada, maka genjotan-genjotan ataupun gemburan-gemburan daripada pihak lain atau pemahaman selain pemahaman kita ini sangat kuat. Bisa-bisa kalau kita gagal paham atau berhenti mengaji, kita akan masuk ke ranah mereka. Kita akan masuk kepada tuntunan-tuntunan mereka. Ini sangat berbahaya. Ada juga sekarang ini yang mungkin kalau kita orang awam yang tidak ngerti, kelihatannya casingnya ini walim, alamah. Surbannya melebihi surbannya Mbah Jenggot. Jenggotnya bukan setinggi jenggotnya Mbah Jenggot, masih panjang lagi. Jalannya agak merunduk, ya jubahnya putih, kemudian surbannya sampai kelengser sampai ke tanah. Kelihatan kalau dilihat bentuk casingnya itu alamah betul. Tapi ternyata kita tidak tahu bahwa di dalamnya itu masih nol. Masih nol. Dan ternyata mereka tebar pesona dengan kebencian-kebencian. Karena mereka yang dimiliki itu hanya 1, 2, dan 3 ayat, 1, 2, dan 3 hadis gitu saja. Begitu sudah dipanggil seorang ustadz, dipanggil seorang kiai, udah nggak mau belajar lagi, nggak mau meneruskan pelajarannya. Apa yang ada, apa yang terjadi, ya seperti sekarang ini. Orang hari-hari kok di media sosial di mana saja cuma fitnah, kedoliman. Dan yang kita fitnah dan yang kita dolimin itu bukan orang lain, itu juga saudara-saudara kita. Nah, karena itu Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan berhenti belajar. Jangan berhenti mengaji, terus mengaji terus. Kemarin juga sudah disampaikan walaupun toh antara kita dan ilmu itu ada sebuah pembatas, yang pembatasnya itu binahri minnar, bengawan yang terbuat dari api. Walaupun toh ada kendalanya seperti itu, kita harus terjang. Hambatan apa saja yang akan merintangin kita untuk datang di majelis ilmu, itu harus kita lawan. Sehingga dengan pentingnya ilmu itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah saya sampaikan
bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Julu saka sa'atin min majlisil ilmi bila kolamin au daftarin, kataballahu lahu mi'ata alfa hasanatin wa maka'anhu mi'ata sayiatin." Duduk sesaat saja, 1 jam kita duduk ya, dalam majelis ilmu membahas-bahas tentang adanya ilmu agama, membahas tentang halal, tentang haram, riba, syubhat, membahas tentang sholat, membahas tentang hati, ya, membahas apa saja yang berkaitan dengan ilmu agama. Walaupun toh kita duduk sesaat tadi, tidak membawa buku dan tidak membawa pena untuk mencatat keterangan-keterangan daripada ilmu tersebut, ya, maka walaupun toh demikian, kataballahu lahu mi'ata alfa hasanatin wa maka'anhu mi'ata alfa sayiatin. Allah akan tulis kepadanya 100.000 kebaikan dan Allah akan hapus kepadanya 100.000 keburukan. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kajian Thariqah tadi saya sampaikan bahwa orang yang belajar Thariqah itu mencari-cari kesalahannya, mencari-cari dosanya. Pertanyaannya, ada enggak di antara kita yang sudah tahu dengan salah kita? Yang sadar bahwa kita itu banyak dosa, sadar bahwa kita itu banyak salah. Ada enggak? Insya Allah tidak ada. Karena saking tidak sadarnya bahwa kita banyak kesalahan, maka kadang kalanya kita malas mencari ilmu, kita malas belajar, kita malas ngaji, kita malas wirid. Saking malasnya itu ada godaan sikit saja, ada gangguan sikit saja enggak ngaji. Betul enggak Pak? Betul enggak Pak? Karena apa? Karena kita tidak sadar bahwa ada dosa yang ada dalam diri kita. Coba kalau kita tahu bahwa hari ini kita sadar ada 100.000 kesalahan, ada 100.000 dosa. Saya yakin begitu kita datang ngaji langsung dihapus oleh Allah, terus diganti oleh Allah menjadi kebaikan 100.000 kebaikan. Saya yakin bapak-bapak akan senang. Berhubung tidak tahu makanya kendala sedikit saja jadi tidak ngaji. Kadang kita ambil contoh dengan bahasa kasarnya saja lah. Bahasa kasarnya saja. Kalau hari ini Allah rupakan 100.000 tadi menjadi uang, bukan 100.000 kebaikan Pak ya, tapi 100.000 rupiah misalnya. Kira-kira Jordan ngaji apa enggak? Wah ngaji terus ya, ngaji terus. Bila perlu tiap hari ngaji terus. Kelihatan dong kalau satu saat saja kita dapat 100.000 kali 1 bulan berapa? 3 juta. Mas, sedikit lagi udah UMK itu. Ya kan? Ini persoalannya karena kebaikan yang diberikan oleh Allah itu enggak kelihatan, enggak berupa uang. Kalau seandainya berupa uang, boro-boro cuman diganggu anak kita nangis gitu. Diganggu istri, ya nggak usah ngaji lah, ini kan malam Jumat misalnya. Itu nggak digobres karena apa? Karena ada 100.000-nya loh dik. Sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, kenapa ini selalu kita sampaikan? Kita harus mampu melawan diri kita sendiri dari gangguan-gangguan yang mengganggu diri kita sendiri juga. Jangan gangguan itu dijadikan sebuah alasan. Tapi diri kita sendiri yang harus membuat alasan supaya gangguan itu tidak mengganggu kita. Salah satu caranya di dalam Thariqah itu kita harus mampu memerangi hawa nafsu kita. Itu apa enggak kira-kira? Wah ini kelihatannya diem aja, ini entah masuk tangga wallahu a'lam sih. Atau mungkin dianggap nyinggung atau bagaimana ya wallahu a'lam, kita tidak tahu nih Pak. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan. Kenapa harus saya sampaikan? Ya, namanya seorang ustadz ini mesti tahu lah karakter muridnya kayak apa ini. Mana yang tahan uji, mana yang tidak ini. Mana yang sering kadang kena angin-angin, mana yang tidak ini. Kan begitu. Kalau nggak digituin ya sampai kiamat orang 2 hari nggak berubah-berubah tuh Pak. Semangat. Orang berapa? Digituin aja nggak berubah, apalagi nggak digituin. Betul
Betul enggak? Betul enggak Pak? Kemarin yang tadarus malam lebaran, malam puasa kemarin berapa orang? Setelah lebaran ini tadarus lagi enggak? Enggak ada kan? Enggak ada kan? Nunggu dikolokin sama ustadznya gitu. Nunggu dikolokin sama kiainya. Nanti baru tergugah. Iya juga sih kalau kita pikir-pikir, waduh, sayang satu bulan ini harusnya bisa dapat 3 juz lagi nih. Kapan itu? Nanti. Nanti. Kalau sudah megap-megap, udah mangap-mangap, udah nggak tahan, baru iya ya. Padahal toh kenyataannya begitu kita tes dari satu persatu bacaan Al-Quran masih membeli. Ini nunggu siapa lagi? Jarang-jarang loh ketemu sama kiai yang berani ngolokin seperti ini, Mbak. Apalagi kalau kiainya dibayar. Oh, belum itu, Pak. Gak bisa ngomong. Gimana? Keterimaannya puasa kita selama 1 bulan Ramadan kemarin, itu ya di bulan Syawal dan seterusnya ini. Kalau bahasa kerennya itu harusnya jangan buat kan, jangan bikin kendor. Jangan bikin kendor, gaspol kata Pak Heru. Walaupun toh Pak Heru nggak datang. Ya Pak ya. Nah ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya daripada ilmu. Ya, sekali lagi saya sampaikan pentingnya daripada ilmu, jangan berhenti mengaji, jangan berhenti belajar, dan harus mampu memerangi daripada kendala-kendala yang akan merintangin kita pergi ngaji. Harus mampu, harus dilawan. Kalau nggak dilawan, semakin merajalela mereka. Udah nafsu membara, dibantu dengan rayuan iblis. Bener nggak Pak? Udah nafsu tuh pengen malas ngaji, iblisnya udah bisik-bisikin dari kiri. Udah nggak ngaji aja lah. Udah sepuh ngaji terus ngapain ya? Udah jelas-jelas dapat rukhsah, nanti mati masuk surga lah pokoknya. Enggak usah ngaji lah. Pak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kami keras-keras itu, bukan. Tapi kami sedih sebagai seorang kiai melihat fenomena-fenomena ataupun kejadian-kejadian umat di saat-saat sekarang ini. Orang mau teriak-teriak, gembor-gembor kalau ada income-nya. Kalau nggak ada income-nya ya slow-slow aja lah, yang penting muridku banyak, santriku banyak, kan kelihatan wow gitu. Kelihatan hebat. Ya. Kalau income-nya mungkin 100.000 ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau amplopnya 500.000, apalagi 1 juta, itu 200 kali kita baca la ilaha illallah. Ya, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah kita sadar, ya. Ayolah kita sadar, kita raba-raba hati kita. Kita raba-raba nafsu yang ada di dalam diri kita. Berapa banyak kesalahan-kesalahan dulu yang pernah kita perbuat. Dan bukalah pintu hati kita. Berapa banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam diri kita. Sangat-sangat disayangkan. Kalau umat Islam saja tidak pandai membaca Al-Quran, sangat-sangat disayangkan. Karena itu pedoman kita. Dalilnya ada di situ, dasarnya ada di situ. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gimana kita mau tahu halal haram? Gimana kita tahu baik dan tidaknya? Gimana kita tahu itu sesuai dengan koridor agama atau tidak? Kalau dasar-dasar kita tidak tahu. Bagaimana kita mau tahu? Ngaji aja nggak mau. Udah dibuka pintu lebar-lebar sama kiainya. Ayo ngaji. Gratis juga. Nah, kurang apanya coba? Masih nggak mau. Apa lagi? Sampai kapan kita mau sombong seperti ini? Merasa ngerti, merasa pinter, merasa kaya, merasa segala-galanya. Sampai kapan? Ayo. Sekalian saya belakang aja ini Pak. Biar tahu perasaan nanti. Tapi nggak tahu lah. Nggak usah keras-keras, nanti takutnya besok nggak mau ngaji. Ya. Kita di Batam ini udah mau ngaji, udah syukur. Nah, mungkin hanya itu Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf karena terlalu
kasar tadi kalimatnya, tapi ini bentuk daripada kasih sayang seorang kiai terhadap muridnya, agar muridnya itu pandai, agar muridnya itu ngerti, sehingga suatu saat nanti kiainya sudah meninggal, maka minimal muridnya harus ada yang meneruskan, tidak berhenti ilmunya sampai di kiainya saja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.